bersama sambil ngobrolin Citarum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dari pagi saya memberikan apresiasi untuk semua yang ada di sini. Saya minta tepuk tangan untuk bapak-bapak yang ada di sini semua dong. Yang saya hormati Bapak Saleh Nugraha yang mewakili Kemenkomarves ya. Kemudian Pak Ferry mewakili Pak Gubernur, unsur Porkopimda Jabar. Di sini juga ada Pak Kapolres, Pak Kajari, dan juga Saiful Hajat, Ibu Prima. Tak lupa juga ini sesepuh kita, Ketua Harian Satgas Citarum Harum, Bapak Majen TNI Purnawirawan Dedi Kusnadi Tamim. Selamat siang. Terima kasih. Mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dari pagi sampai siang hari ini kita masih bisa berkumpul dalam suasana yang penuh keceriaan. Biasanya orang itu bertahan 1 jam 2 jam, tapi di sini itu sudah hampir 6 jam masih tetap bertahan dan penuh semangat. Sehingga saya yakin Bu Prima, Citarum Harum itu tidak akan jadi mimpi, tapi menjadi kenyataan di 2025 nanti. Sebelum saya memandu, saya izin memperkenalkan diri dulu. Saya Giok Kriswoto. Meskipun depannya Giok, tapi saya murni Jawa Pak, Jawa Sunda. Jadi ini perwajahan Indonesia yang beraneka ragam. Jadi saya namanya pakai nama Chinese, wajahnya wajah Garut, tapi aslinya asli Jawa Pak gitu. Baik, tanpa menunggu waktu yang panjang, saya mungkin akan langsung memanggil beberapa narasumber yang akan tampil di depan. Yang pertama mewakili Bupati Cianjur, Pak Asda III. Kami mohon untuk bergabung di depan kepada Bapak Budi Rahayu, dipersilakan. Kemudian yang juga ini luar biasa mengawal terjun ke lapangannya, jadi saya akan langsung panggil narasumber yang kedua dan sektor 11 Citarum Harum, Bapak Kolonel Infantri Chandra Wirawan, dipersilakan. Mewakili akademisi, saya akan panggilkan Ibu Destiana Husnul. Beliau adalah Humas Universitas Putra Indonesia Cianjur. Ibu Destiana, mangga. Dan perwakilan komunitas, Bapak Deden Sarif Hidayat, dipersilakan naik. Pak Deden sudah bergabung. Kemudian terakhir mewakili kalangan dunia usaha. Beliau adalah manajer sipil lingkungan Saguling Indonesia, PT Indonesia Power. Dipersilakan kepada Bapak Novi Haryanto untuk bergabung. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah para narasumber kita itu sudah ada di atas stage ya. Sebelum kita mulai, saya minta tepuk tangan untuk beliau-beliau. Sebelum mulai Pak Budi, saya izin pantun juga karena lagi musim pantun. Beas berem dari Mekarwangi, cita-cita bari ditutu. Citarum Harum akan jadi mimpi kalau kita semua tidak bersatu. Kok nggak ada yang bilang cakep sih? Ya baik, untuk mengawali diskusi atau obrolan kita pada siang hari ini di momentum ngobrolin Citarum atau ngunci, mungkin sebagai pemerintah daerah setempat ya, Pak Budi Rahayu sekaligus membuka juga, sekaligus memberikan paparan terkait apa-apa saja yang sudah dilakukan, akan dilakukan, dan bagaimana pencapaiannya terkait program Citarum Harum juara ini Pak. Jadi saya karena waktunya juga cuma dikasih 30 menit Pak Budi, jadi untuk 5 menit pertama silakan Pak Budi untuk menyampaikan paparannya.
Terima kasih moderator yang telah memberikan waktu. Sehubungan dengan waktu, saya akan menyampaikan secara garis besar saja bahwa kita di Kabupaten Cianjur terkait dengan program dukungan untuk program Cianjur Harum ini memang terkait dengan visi misi kami, Pak. Misi kami yaitu Cianjur Majur, maju mandiri religius dan berakhlakul mulia. Di salah satu misinya adalah peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam untuk menjamin keseimbangan alam dan kelangsungan lingkungan hidup. Nah, ini yang menjadi dasar kami di dalam kegiatan program mendukungan terhadap Citarum Harum ini. Lalu bagaimana kebijakan pengelolaan kami di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Cianjur? Yang pertama adalah mengelola sumber daya alam untuk dimanfaatkan secara efisien, adil, dan berkelanjutan. Yang kedua, mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih parah. Yang ketiga, memulihkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang rusak. Yang keempat, mempertahankan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang masih dalam kondisi baik. Yang kelima, meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dan yang keenam atau yang terakhir, kebijakan kami di bidang pengelolaan lingkungan hidup ini adalah optimalisasi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang berperan dalam bidang kebersihan lingkungan. Dasar kami tadi sudah disebutkan, selain kami perda terkait dengan LPJMD, dasar hukum di atasnya tadi sudah disampaikan ada Undang-Undang Nomor 32 2009, Perpres Nomor 15 tahun 2018, lalu ada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 tahun 19. Selanjutnya kegiatan dukungan kami terhadap PPK Das Citarum, kami dari 2019 telah sampai dengan tahun 2022 ini telah berbagai kegiatan yang disinkronkan, dipadukan dengan Satgas PPK Das Citarum ini. Selain itu juga ada beberapa kegiatan yang memang kita lakukan ya secara mandiri di Kabupaten Cianjur. Di 2019 kita melalui Dinas Lingkungan Hidup kita telah melakukan sosialisasi aturan pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan hukum. Lalu sosialisasi penggunaan sampah. Lalu kami pun membuat kebijakan pemerintah yaitu melalui keputusan Bupati tentang pembentukan Satgas Penertiban dan Penataan Keramba Jaring Apung di Waduk Cirata. Kami bentuk untuk penataan keramba jaring apung ini. Lalu kami pun ada pembuatan IPAL UKM untuk Das tahu. Lalu kita melakukan pemantauan kualitas air sungai Das Citarum di 24 titik. Lalu kegiatan pembinaan industri, lalu pengawasan kita baik dengan Polda Jabar maupun Polres Cianjur, lalu juga dengan Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta. Lalu kita pembangunan bank sampah, pembuatan resepan bioferi dan penanaman pohon itu 2019. Lalu kami di 2020 ada beberapa kegiatan terkait dengan PPK ini. Kami untuk bentuk kebijakan ada surat edaran Bupati tentang himbauan pengurangan sampah plastik. Lalu kami pun melakukan perencanaan pembangunan unit pengolahan sampah organik berbasis integrated farming dan waste management system. Lalu pembangunan TPS 3R. Lalu kami pun melakukan pembangunan biodigester, lalu rumah kompos, lalu pengadaan tempat sampah kontainer mini. Lalu kami pun pengadaan sarana mesin diesel pemecah organik. Dan beberapa kegiatan lainnya termasuk kita melakukan inspeksi kegiatan usaha wilayah sektor 12 Das Citarum. Dan kami tetap melakukan pencanangan penanaman pohon, lalu pembuatan lubang biopori, dan analisa indeks kualitas air. Di 2021 kami melakukan juga beberapa kegiatan yang hampir sama, ada beberapa kegiatan yang sama dengan 2019 maupun 2020. Ada juga kami mengadakan tempat sampah terpilah, lalu pengadaan komposter. Lalu kami juga rencana akan ada TPA, makanya kami sosialisasi pembebasan sampah di 2025.
Lalu kami pun melakukan inspeksi kegiatan usaha wilayah sektor 12, memberikan bantuan bibit pohon, lalu kami juga melakukan pengadaan online mo atau alat untuk mendeteksi kualitas air dari kantor gitu ya. Lalu yang 2022 kebijakan kami yang jabarkan di dalam kegiatan-kegiatan, kami melakukan pembangunan TPS 3R di 3 unit, lalu tetap kami melakukan inspeksi kegiatan di sektor 12 Das Citarum, memberikan bantuan bibit pohon, termasuk rencana kami nanti akan memberikan pohon per desa itu 1.000 Pak, ya, 1.000 pohon per desa. Jadi jumlahnya di kami ada 360 desa kelurahan. Nanti kita akan berikan kepada kepala desa untuk ditaman di desa masing-masing. Lalu juga kita melakukan kegiatan bersih-bersih Sungai Cikundul yang merupakan bagian dari Das Citarum. Lalu di 2022 Bekasi kita akan mengadakan online mo tadi. Dan yang terakhir adalah pengambilan sampel air sungai anak Das Citarum di 4 sungai. Nah, ini merupakan kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan dalam rangka mendukung program Citarum ini. Dan kegiatan ini baik yang dilakukan secara mandiri oleh kami melalui Dinas Lingkungan Hidup, juga dari beberapa dinas yang merupakan anggota Satgas Citarum Harum Kabupaten, juga yang kami kolaborasikan dengan PPK Das Citarum. Termasuk kami pernah melakukan juga dengan sektor dan sektor 13 pembersihan eceng gondok ya di wilayah Kecamatan Mande. Dan alhamdulillah itu masih tetap berlangsung. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti kita kolaborasikan kembali dengan sektor-sektor yang lain. Itu mungkin Pak Moderator peran kami dalam mendukung program Citarum ini. Mudah-mudahan paling tidak memberikan dukungan terhadap program Citarum ini dengan kemampuan kami di Kabupaten Cianjur. Terima kasih. Ya, Pak Bayu, ini sedikit pertanyaan sebelum geser ke yang lain, Pak Budi, maaf. Pemkab Cianjur itu kan salah satu fokusnya itu alih profesi, Pak. Ya. Alih profesi dari KJA ke darat. Itu kalau saya boleh tahu Pak, itu perkembangannya sekarang seperti apa? Untuk jaring apung memang kita masih dalam proses Pak. Beberapa petani jaring apung yang kita bina memang kita akan alih profesi menjadi petani kembali. Karena dulunya sebelum ada Cirata ini kan mereka petani sebetulnya Pak. Ketika diairi mereka berubah menjadi profesi, menjadi ada yang petani ikan maupun juga nelayan Pak di sana. Nah, mudah-mudahan program pengurangan kan jaring apung yang ada terutama di kami di Cirata ini ya salah satunya melalui proses itu. Kita memang bekerja sama dengan baik dari lingkungan hidupnya, dari Dinas Pertanian, dan kami pun memiliki program Pak yang namanya Petani Milenial Manjur. Itu Pak. Jadi para petani ikan atau para nelayan yang asalnya di jaring apung, insya Allah nanti dialih profesikan kembali menjadi petani-petani sesuai dengan lahan-lahan yang mereka miliki di daratnya gitu. Insya Allah itu Pak, tapi masih berlangsung Pak. Karena memang jaring apung ini tidak langsung bisa ditutup semua Pak, tetap karena itu kan berhubungan dengan mata pencarian sebelumnya gitu Pak. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Budi. Artinya di tataran kebijakan, di tataran rencana aksi juga dari 2009 Pemkab Cianjur itu sudah sangat banyak Pak ya. Cantolan hukumnya juga sudah ada Perbu, artinya keseriusan Pemkab Cianjur untuk mendorong Citarum Harum Juara ini betul-betul sangat serius Pak ya. Jadi saya minta tepuk tangan untuk Pak Budi dong, biar suasananya semakin cair. Selanjutnya saya masih banyak pertanyaan sebenarnya untuk Pak Budi, tapi saya mau geser dulu ke Pak dan sektor. Sekaligus mungkin Bapak bisa memaparkan apa-apa yang sudah dilakukan, terus
yang sedang disiapkan, termasuk juga mungkin kendala-kendalanya. Karena di sini kan eceng gondok juga banyak Pak ya. Jadi monggo Bapak bisa dijelaskan mungkin di forum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang pertama kita menyatakan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa hari ini satu kegiatan yang bersejarah pada umumnya untuk Kabupaten Cianjur, pada khususnya adalah untuk Desa Haurwangi ya, dan Kampung Muhara yang ada di sini. Mengapa hal ini saya katakan ini adalah suatu acara yang bersejarah? Karena sebelumnya hanya sebuah nama saja Pak. Di sini itu punya sebuah nama. Ada namanya, ada rest area, ya, terus ada Falkland. Ini tempat ini tadinya kalau boleh saya bilang ekstrim, alang-alang. Adapun kebun-kebun masyarakat yang tidak terkoordinir. Salah satu bukti adalah yang bapak-bapak lihat sebelah kiri kita, itu ada geget itu. Seperti itu Pak. Jadi ada perkebunan yang ada di sini dikoordinir oleh orang per orang. Yang disampaikan oleh dari Bapak Sekda itu sebenarnya sudah mencerminkan salah satu informasi dan keterangan secara umum. Sudah. Nah, jadi yang disampaikan moderator bahwa apa yang dilakukan di sini, kendala dan hambatan, terus harapan ke depan bagaimana. Mengawali dari yang tadi alokasi ini, ya, maka sektor 11 memiliki tugas dan tanggung jawab di beberapa tempat di sekitar wilayah 2 kecamatan Cipatat dengan kecamatan yang ada di sini. Saya akan menyampaikan adalah yang ada di sini sebenarnya ada sasaran pokok yang vital di sini tuh. Satu adalah Kampung Muhara beserta kawan-kawannya, ada sungai, ada kebun, ada macam-macam yang ada di sini. Komplek ini ya. Kemarin ada beberapa pertanyaan Pak, apakah ini akan menjadikan kawasan wisata? Saya tidak bisa menjawab. Karena ini saya baru melek, baru ngomong, baru berbicara, baru berbuat. Yang kedua adalah ada di sini Kampung Kajar-Kajar. Hampir sama, ada cekungan di sini seperti delta. Lebih luas di sana. Tapi mengingat dan mempertimbangkan segala sesuatunya, baik itu masalah personil, ya, mungkin alat dan lain sebagainya, maka saya prioritaskan yang ada di sini karena lahannya cukup luas. Di sana sungainya yang mencekung itu cukup luas 2 kali, yang dikatakan tadi eceng gondok. Kemudian yang pertama saya buka, berdasarkan pertanyaan dari moderator tadi, saya adalah dan sektor yang kesekian kali, begitu saya datang yang ada adalah kolam. Kolam yang bapak-bapak tempati ini, ya, yang terdiri dari 4 bagian, kurang lebih ini keluasannya itu tidak mencapai 1 hektar juga tidak nyampe. Ini belum ada semuanya, belum ada. Dengan kedalaman kolam itu adalah 4 meter. Begitu Bapak lihat di situ ada tulisan kedalaman 4 meter berbahaya. Saya paham dan saya mengerti, tidak secara akademis, secara logika bahwa dengan kolam yang sebesar ini tidak masuk akal kedalamannya 4 meter Pak. Itu sangat berbahaya. Saya tanyalah kepada rekan pendamping saya yang ada di Kabupaten Cianjur dekat Desa Mekar Wangi di sana, ada salah satu dinas pertanian. Saya tahu itu bermasalah, tapi saya harus tanyakan supaya saya bisa memperbaiki dan bisa bertanggung jawab secara akademis nantinya. Bapak yang ada di sana, kepala di sana tertawa Pak, tertawa, terkakak-kakak. Bapak mau latihan scuba, membunuh orang atau bikin kolam? Ini yang saya mau tanyakan ini. Kolam saya dengan kelebaran paling 20 kali 30, paling dalamnya itu adalah 1 meter. Setengah meter itu sudah layak untuk digunakan. Ini 4 meter Pak. Sedangkan material yang ada di sini sudah habis untuk menggali ini. 1-2 bulan saya belum bisa memecahkan masalah ini karena bingung materialnya dari mana. Alat ekskavator saya sangat terbatas karena ada 2 di daerah sini dengan Kancung Kajar-Kajar yang harus memperbaiki sedimen sekian ratus meter. Nah, kanan kiri sungai di sini juga ada sedimen. Akhirnya itu saya buat terap-terapan.
otomatis kolam akan saya perlebar. Saya tanami di sekitar sini penghijauan. Penghijauan nih Pak, ini belum musim hujan. Saya buatlah galian-galian itu dengan harapan yang lahan terbuka ini bisa suatu saat akan tumbuh tanaman yang baik. Lahan kritis di sektor saya tidak ada, tapi lahan terbuka ada. Dengan pertimbangan ini maka saya lakukan. Tapi apa Pak yang terjadi? 1 bulan yang terjadi adalah curah hujan ekstrim. Habis Pak di sini banjir. Ini banjir ini semuanya, tertutup semuanya. Ikan saya 10.000 ekor habis semuanya habis di sini. Berpikir lagi, mau diapain ini saya bilang. Akhirnya saya menunggu sekitar 2-3 bulan. Kalau seandainya tidak terjadi, saya akan tanggul. Saya nggak bisa menaikkan tanggul. Air Citarum ini tinggal 20 cm saja Pak. Yang di sana lebih tinggi, itu tinggal 20 cm, kedalaman 10 sampai 15 meter. Air masuk semuanya ke sini, curah hujan cukup tinggi. Nah, artinya di situ setelah susut dan lain sebagainya, maka saya perkuat tanggul ini. Tanggul ini saya perkuat dulu, karena kalau nggak diperkuat, setiap tahun akan terjadi seperti itu. Dengan ketebalan secara logika saja kira-kira 10 meter, ya 10 meter. Nah, sekarang kita coba, kan nggak mungkin material yang sudah kita ambil di sini jadi rusak, kan jadi rusak Pak, dicabutin begini. Kepala saya udah pusing, pepaya saya nggak tumbuh. Di sini mau saya tumbuh pepaya udah nggak bisa, ini udah tergenang semuanya. Akhirnya sudah bertebal, musim hujan sudah beralih, air masih tergenang. Saya bukalah pintu di sana, air supaya keluar semuanya. Keluar. Saya perkuat pada saat air susut. Jadilah ini rencana saya situ nanti ini. Ini saya jadikan kolam lagi. Ya. Dengan kelebaran yang kira-kira hampir 3 hektar ini Pak. Saya buka, mumpung masih kemarau atau curah hujan tidak terlalu ekstrim ini. Nah, airnya nanti dari mana sumbernya? Sumbernya tetap dari curah hujan, dari sumber air yang kecil dari masyarakat, kemudian dari sungai. Jelas tidak sebanding antara air dengan lebarnya kolam yang ada di sini. Suatu saat setelah nanti ini tergali semuanya, ini akan lanjut setelah tanggal 14 akan lanjut semuanya. Suatu saat ini pasti air naik. Saya tinggal mendoakan supaya ini naik, walaupun itu susah. Maka air itu akan masuk ke sini. Dan itu akan terus dikendalikan, saya buka tutup pintu di sana. Nah, yang dikatakan tadi taman edukasi, itu konsepnya sudah saya anggap sudah saya buat Pak. Saya buat dan lain sebagainya, diharapkan pada saat nanti tahun 2025, masa transisi pemerintahan daerah maka mengambil alih. Karena sektor sudah tidak ada nanti. Terus bagaimana nanti dari pemerintahan daerah? Kemudian atensi dari kepala desa cukup tinggi Pak. Mana Pak kepala desa? Hebat itu Pak. Dia tangkap dia Pak. Konsep ini ditangkap sama beliau. Tek, nanti saya ambil Pak. Karena beberapa biaya yang sudah direncanakan, artinya di sini sudah terbuat. Jadi kan ada penyusutan biaya Pak. Nanti akan dilanjutkan dan lain sebagainya. Setelah taman edukasi ini untuk membantu masyarakat, karena di sini ada beberapa taman-taman yang seperti Falkland ini dan sebagainya, itu akan jalan semuanya. Ya. Kemudian tugas-tugas yang lain, di sini juga ada sungai dan sebagainya. Saya nyatakan bahwa sungai masih bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, kalau seandainya saya sebagai sektor ada limbah dari pabrik, baru kepala saya pusing Pak. Karena beberapa waktu di daerah Padalarang ada satu disterilkan, dinyatakan sudah oke, eksekusi, satu dalam proses. Tapi dinyatakan dalam eksekusi itu sudah dinyatakan berbahaya karena pada itu adalah Citarum atau ada limbah merah, itu kueh Pak, sudah dinetralisir oleh provinsi. Nah sekarang ada B3, kemungkinan besar dinyatakan itu positif dan masuk ke masalah hukum. Jadi sungai yang di sekitar sini bisa dipertanggungjawab, artinya kalau hanya rumput dan itu biasa, nggak terlalu sibuk saya hanya patroli saja. Terus pabrik di sini juga minim kecuali di daerah Padalarang atau daerah Bandung Barat. Ya. Kemudian lahan kritis tidak ada, lahan terbuka ada, dan ini sudah tercakup semuanya,
sudah termasuk ini. Kemudian masalah sampah. Sampah sedikit Pak, di tempat kami itu sedikit. Tapi bikin sakit mata. Kenapa? Di pinggir jalan itu adalah sedikit dilalui oleh masyarakat atau transportasi dari mana-mana. Sedikit Pak, tapi sakit mata. Akhirnya setelah itu kita koordinasikan dan sebagainya dengan alat yang ada, itu bisa tertangani. Yang menjadi masalah adalah masalah medianya itu adalah di TPA akhir. Itu sekarang sudah ditangani dan sudah action. Mudah-mudahan kemarin dari provinsi sudah turun tangan akan dilombakan. Bagus Pak, saya sangat setuju dengan itu. Itu bukan tugas saya tapi tanggung jawab pemantauan saya. Yang sulit Pak Moderator, yang sulit sampai saat ini merubah kebiasaan buruk masyarakat. Butuh waktu, butuh kesabaran, butuh kerjasama dari semua lapisan masyarakat termasuk kita. Tidak bisa kita langsung mengeksekusi seperti itu, tetapi butuh pengorbanan untuk membimbing, mensosialisasikan kerjasama untuk merubah kebiasaan masyarakat, yaitu kebiasaan salah satunya adalah sampah. Tapi volume sampah yang ada di sini tidak banyak, tapi itu bikin sakit mata. Dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan, yang paling terakhir, saya mohon dukungan dan kerjasama dari para naradamping, terutama dari pemerintahan daerah sampai ke bawah. Karena untuk perhatian-perhatian itu perlu ditingkatkan. Saya tidak akan berteriak apa dan sebagainya, sesuai dengan doktrinnya maju tak gentar membela yang benar. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Chandra. Luar biasa tadi. Di perjalanan saya ke sini Pak, tadi ada intermezzo sedikit lah bahwa kalau saja mungkin bukan TNI sebagai lini sektor utama, 4 tahun perjalanan ini belum tentu Citarum seperti sekarang ini. Meskipun tentu komponen-komponen lain juga punya peran penting, tapi artinya TNI sebagai garda terdepan itu sukses mengubah dan membawa sehingga Citarum sampai ke titik sekarang ini gitu. Ada pertanyaan juga tapi saya lihat waktu Pak, jadi saya mau geser dulu. Mungkin sebelum ke teman-teman komunitas, saya mau geser dulu ke kampus Bu ya, yang paling dekat dari saya nih. Jadi Ibu Destiana mungkin di sini juga ingin tahu bagaimana sebenarnya peran kampus, peran akademisi, karena ketika bicara soal pentahelix, kampus juga memiliki peranan yang sangat penting untuk menyukseskan Citarum Harum juara yang kita harapkan bersama ini. Iya, terima kasih. Silakan Bu Desti. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyapa teman-teman dari NGO, ya ada beberapa yang hadir, terima kasih. Dan tentu saja tadi ada pernyataan ya Pak namanya Bapak tadi saya lupa. Pak Saleh ya. Pak Saleh tadi menyentil soal milenial ya. Dari pengamatan kami dan memang generasi yang harusnya saat ini memiliki PR terberat adalah generasi milenial sebetulnya. Tapi saya di sini kok nggak lihat gitu ya, teman-teman dari generasi milenial, kecuali beberapa dari mahasiswa pencinta alam mungkin, dan ada mahasiswa juga, tapi dari teman-teman dari sekolah menengah mungkin ya, atau Bu, tapi di sana ya, atau untuk hadir di sini? ini kebetulan live streaming juga Bu, jadi sebenarnya bukan hanya di sini, ini seluruh Indonesia lagi menyaksikan ya Bu Prima ya, gitu. Jadi Ibu tenang, insya Allah pesannya nyampe ke milenial. Iya, terima gitu. kasih. Karena kalau kita ini sudah generasi, kita kan generasi X ya, baby boomers. Kalau saya setelah baby boomers ya, saya generasi X dan rata-rata di sini kayaknya dari penglihatan saya adalah generasi X. Nah, PR yang terberat itu sebetulnya di kelompok atau segmentasi
milenial dan nanti mungkin generasi alfa ya. PR Citarum hari ini panjang banget. Jadi saya setuju kalau teman-teman dari TNI luar biasa sekali ya. Saya kaget juga 2 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya Kang Tovan ngundang saya ke sini. Ini jalan masih batu, becek gitu ya. Begitu tadi pagi saya datang ke sini, wah luar biasa ini Sangkuriang udah di aspal gitu ya, di hot mix. Katanya ngerjainnya semalam, Pak Budi ya luar biasa. Wah betul luar biasa ini. Ini kapan ngerjainnya saya bilang, tadi malam Bu. Pantesan aspalnya diinjek tuh kayak nginjek bolu ya Pak. Tapi luar biasa sekali. Dan kalau tadi Bapak dan Ibu ada yang intermezzo ya, ada pantun ya. Kalau saya bukan pantun, tadi saya sempat tergelitik dan sempat ketawa gitu. Ada anak kecil sama ibunya gitu, ibunya ning maaf ya kalau yang nggak ngerti bahasa Sunda. Ning Ridwan Kamil nage katanya gitu. Mungkin mereka datang ke sini tuh karena antusias dengan Ridwan Kamil, malunya gubernur kita teh selebritis gitu ya. Jadi luar biasa. Terus anaknya yang kecil, yang laki-laki di belakang nuturkan sambil gini bersungut-sungut. Bohong katanya gitu. Bohong Ridwan Kamil bohong. Jadi begitu hebatnya ya karisma seorang pemimpin ya, sampai anak kecil itu pun mereka mau datang ke sini gara-gara pengen lihat Ridwan Kamil. Kalau kita paham kenapa Pak Gubernur nggak bisa hadir karena memang banyak PR ya, pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi anak kecil kita nggak bisa melewatkan kekecewaan dari seorang anak kecil. Nah demikian juga dengan Citarum Harum ini programnya sudah lama banget. Saya dikenalkan Citarum Harum sama Kang Tovan gitu ya, sama teman-teman NGO juga. Dan pastinya di beberapa perguruan tinggi sudah melakukan beberapa penelitian, observasi dan lain sebagainya. Dan untuk Cianjur sendiri sebetulnya UNPI melalui teman-teman SMA generasi milenial dan kita punya satu komunitas namanya Influencer Academy ya. Jadi Influencer Academy itu di dalamnya disuntikan gitu ya beberapa isu mengenai kebutuhan mereka di bidang skill gitu ya, termasuk isu-isu lingkungan. Termasuk diantaranya Citarum Harum ini gitu ya diantaranya. Yang memang masih dalam konsep bagaimana si isu ini bisa sampai ke teman-teman di milenial gitu. Nah kami menyebutnya sebagai agent of change ya. Next, yang pegang ini siapa ya maaf? Ya next, yang di awal ya. Piramida perubahan yang di slide kedua. Ya itu. Kami menyebutnya agent of change itu, agen-agen perubahan. Agen-agen perubahan itu ada di anak-anak milenial. Gitu ya. Jadi kalau begitu hebatnya teman-teman dari TNI memperjuangkan dan membuat perubahan di Citarum gitu ya. Jangan lupakan bahwa ini harus menginfluencer teman-teman kita yang di milenial ini. Mereka yang kemudian yang akan turun ke lapangan. Jadi bukan cuma NGO, bukan cuma bukan hanya teman-teman atau bapak-bapak di TNI atau dari pemerintahan, tapi bagaimana isu Citarum Harum ini juga bisa merebak, menyeruak dan memberikan motivasi kepada teman-teman milenial kita gitu. Dia ini menjadi agenda sekolah. Kalau saya lihat tadi di belakang begitu banyak anak-anak pramuka ya, saya pikir tidak hanya mereka dilibatkan untuk mengikuti perlombaan, tapi bagaimana juga mereka disuntikan dengan isu-isu dengan konsep-konsep yang berkaitan dengan Citarum Harum ini gitu. Sehingga mereka pulang dari lokasi ini yang terkesan bukan mereka ikut lombanya gitu loh, atau datang papanasan ke Citarum Harum. Tapi ketika mereka pulang, mereka bukan lagi kecewa dengan Ridwan Kamil tidak hadir, tapi mereka terkesan dengan wah hebat ya, ternyata Citarum teh begini. Saya ke depannya apa yang harus saya lakukan untuk Citarum, itu yang harusnya bisa kita berikan kepada anak-anak gitu. Karena mereka adalah PR yang paling besar yang harus kita lakukan.
Ya, mereka menjadi agent of change. Kemudian dari agent of change ini, dari sekolah-sekolah, dari influencer-influencer ini, mereka datang ke, konsepnya adalah ke RT RW. Karena yang paling dekat dengan lingkungan itu adalah RT RW. Pemerintahan terendah itu RT RW. Regulasinya harus sampai. Dan akhirnya komunitas lokal, Karang Taruna, Posyandu dan lain sebagainya. Ini harus, piramida perubahan ini harus terjadi. Karena kalau tidak, nantinya si PR besar Citarum Harum ini hanya jadi PR pihak-pihak yang merasa memiliki kepentingan gitu, atau yang memang diberikan PR untuk menyelesaikan Citarum Harum. Tidak akan sampai bertahun-tahun atau berpuluh tahun ke depannya, tidak akan seperti sungai-sungai di Jepang, di Swiss, tidak akan seperti itu kalau PR ini tidak dilaksanakan bersama. Gitu, waktu saya masih banyak. Saya sebenarnya nggak tega karena begitu menggebu-gebunya Bu Desti, tapi waktu saya dibatasin ya. gitu. Jadi saya sadar diri. Saya mengingatkan. Jadi itu saja sih sebetulnya, ini slide-nya banyak gitu ya. Ini saya sempat sampaikan juga waktu pertemuan di Dago dengan agenda Citarum Harum juga. Jadi yang terjadi sekarang pertama adalah regulasi. Regulasi itu harus betul-betul menyentuh sampai akar rumput, itu harus. Dan di regulasi itu reward and punishment-nya itu harus kuat gitu loh. Harus betul-betul betul-betul itu dilaksanakan gitu Pak. Saya lihat aja sekarang Bapak Ibu lihat ke pinggir masing-masing setelah diberikan box makanan, kemana larinya sampahnya? Apakah dimasukkan lagi ke boxnya lagi atau kemana? Iya betul Pak. Betul. Aman ya, luar biasa, tepuk tangan dong. Tadi saya lihat ya, karena ada di sini ada bank sampah, saya lihat anak-anak lari-lari, bahkan sampah yang ada di tong sampah dipungutin lagi. Kayaknya mau dijual ke bank sampah gitu ya. Ngorek-ngorek sampah, ngapain budak teh ngorek-ngorek sampah gitu. Ternyata sengaja dia bawa mau dijual ke bank sampah. Itu kan satu influence yang luar biasa ya, bagi anak-anak sederhana, tapi bisa merubah pola pikir gitu. Itu PR kita. Kita tidak cukup hanya dengan membangun anu atau membuat satu perubahan tapi hanya milik segelintir orang. Itu yang terjadi di luar sana gitu. Kenapa Sungai Are Swiss begitu indah? Kenapa sungai di Jepang begitu indah, di Prancis di luar sana begitu indah? Karena perubahannya terjadi secara holistik sampai ke akarnya gitu loh. Sampai ke akarnya. Kita tidak bisa bicara sendiri-sendiri gitu. Di depan ini kita tidak bicara sendiri. Citarum Harum ini bukan cuma milik Cianjur, bukan cuma milik Purwakarta dan wilayah sekitarnya, bukan cuma milik Jawa Barat, tapi milik Indonesia dan milik dunia. Kenapa orang Perancis, pemuda Perancis datang ke Citarum gitu kan sambil divideoin gitu, iniin sampah. Karena dia punya empati gitu dengan sungai di Indonesia yang begitu banyak sampah. Sehingga dia mau memperjuangkan ini dan kemudian menyebarluaskannya ke seluruh dunia gitu. Jadi jangan sampai kita mempermalukan diri sendiri, tapi juga jangan sampai dilupakan si generasi berikutnya yang dia punya beban paling berat sebetulnya dari Citarum Harum ini. Terima kasih Kang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dok buat Bu Desti ini. Tapi artinya kalau bicara soal milenial, soal generasi penerus nanti, tanggung jawabnya juga salah satunya ada di Ibu Desti sebagai perwakilan kampus. Jadi nanti kita sewaktu-waktu bisa nagih beliau nih. Gimana nih kampus sudah setuju ya? Dan mungkin Bu Prima kayaknya harus ada sesi lanjutan diskusi-diskusi seperti ini karena menarik Bu, karena ini materinya banyak-banyak tapi waktunya mepet. Oke. Terima kasih Bu Desti. Saya mungkin sebelum ke Pak Novi mau geser dulu ke Kang Deden. Kasihan terlalu jauh, jadi Kang Deden mungkin mangga dari sisi komunitas karena Pentahelix juga sangat dominan dengan peran komunitas, sejauh mana upaya yang sudah dilakukan atau apa-apa saja yang mungkin dari sisi komunitas perlu ditingkatkan lagi. Silakan Kang Deden. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Tentu saya tidak bisa menyebutkan satu persatu Bapak dan Ibu semuanya. Hanya saya mungkin izin Bapak, mungkin saya tidak bisa mewakili komunitas yang mungkin hadir Pak ya hari sini.
Karena memang di luar sana juga banyak komunitas-komunitas yang mungkin sudah mempunyai banyak konsep dan gerakan yang luar biasa gitu ya, terkait dengan katakanlah penyelamatan Citarum ya, penyelamatan Citarum Harum, termasuk ya apalagi tadi saya tidak akan menyampaikan lagi apa yang sudah dilakukan dan sudah dilakukan oleh Satgas Citarum Harum. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kami dari sudut pandang masyarakat ya Pak ya, dari sudut pandang komunitas, memang kami ingin mencoba mendudukan perkara dulu Pak ya. Tadi sudah banyak capaian-capaian, tapi kemudian kami selalu mengawali dari mendudukan dulu permasalahan, sumber permasalahan ya Pak ya. Tentu tadi sudah banyak dibahas Pak ya. Hanya ada beberapa yang kemudian kami catat Pak terkait dengan kenapa permasalahan Citarum ini kemudian menjadi serius. Karena memang tadi disampaikan pertama berkait dengan pertambahan penduduk Pak ya, sudah jelas. Yang kedua kami mencatat itu adalah penyusutan kawasan lindung Pak. Jadi penyusutan ruang-ruang terbuka hijau termasuk kawasan lindung. Jadi kami melihat bahwa tadi kalau kita berbicara Citarum segmen tengah yang terdiri dari setidaknya 3 kabupaten di Jawa Barat, yang tentu memiliki peran sentral ya Pak Topan. Saya mohon izin juga Pak Topan, nih senior saya banget Pak. Jadi memang kita di segmen tengah ini tanggung jawabnya serasa 2 kali lipat gitu Pak. Kalau bicara Citarum itu. Di satu sisi kalau misalkan kita memberikan dampak ke Citarum Hilir, tapi satu sisi juga kita menerima dampak dari Citarum Hulu gitu. Jadi serba terhimpit gitu Pak gitu ya. Satu sisi itu. Kemudian tadi ruang-ruang terbuka hijau termasuk kawasan lindung yang termasuk hutan atau kawasan non hutan yang kemudian semakin menyusut, itu juga mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi kami kira terkait dengan kerusakan ekologis di sungai Citarum gitu ya. Terbukti kami memang kebetulan saya secara komunitas Pak, saya dari komunitas Forum Pemuda Peduli Kars Citatah. Jadi memang kita lebih kepada awalnya kepada pemulihan kawasan pasca tambang gitu Pak ya, pasca eksploitasi gitu. Kita fokus ke situ. Tapi kemudian pada akhirnya kita juga tidak bisa menutup mata gitu bahwa memang ini satu kesatuan permasalahan yang sangat berpadu, terutama tadi berkaitan dengan kalau Bapak sampaikan tadi betul Pak, kebiasaan masyarakat. Makanya kami dengan teman-teman di komunitas itu atas juga inisiasi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, kemudian didukung juga oleh Dinas Lingkungan Kota Kabupaten juga Pak, ada gerakan berbudaya lingkungan atau yang kami kenal dengan dulu itu ada nama Eco Village Bu ya. Jadi gerakan budaya lingkungan apapun namanya Bu. Jadi kalau kami kenal ada gerakan berbudaya lingkungan, gerakan Eco Village, kami juga mengembangkan desa binaan, ada kampung berseri gitu Bu. Jadi desa-desa binaan itu yang kemudian sepertinya memang perlu ada perubahan pola pikir dan pola sikap terkait dengan pengelolaan lingkungan itu. Memang tentu tadi tidak sebentar Pak, kami 2009 Ibu mulai turun terjun di dunia lingkungan hidup Pak, yang sebelumnya saya bukan orang pecinta alam gitu sebelumnya gitu ya. Tapi memang ketika melihat permasalahan lingkungan yang luar biasa, saya melihat satu Pak. Jadi kalau kerusakan lingkungan itu saya lihatnya kan tidak alam yang disalahkan gitu ya. Tapi justru kalau berbicara salah benar ya, tapi kan di situ ada manusia gitu. Sebagaimana halnya dulu nggak ada yang namanya bencana Pak. Kan begitu ya mungkin ya secara kasarnya. Dulu tidak ada yang namanya bencana. Kalau ada gempa bumi ya gempa bumi gitu. Ketika ada bencana itu ketika ada dampak dan kemudian akibat yang dilakukan oleh manusia. Itu baru bencana gitu kan. Nah itu yang kemudian sebenarnya yang kami terus lakukan Pak. Sosialisasi, edukasi. Termasuk penyiapan tadi Pak, betul. Penyiapan kader lingkungan hidup di masa yang akan datang. Termasuk kami juga alhamdulillah kemarin selain Kalpataru Ibu, terima kasih yang kami raih di tahun 2021. Juga tahun ini kita ditunjuk oleh KLHK itu sebagai calon generasi lingkungan hidup Bu. Dari Forum Pemuda Bekasi Tata.
juga ditunjuk sebagai calon. Kita sedang melakukan 3 event ujian lah gitu. 3 event ujian bagaimana event atau event manajemen tadi itu betul-betul dilaksanakan. Kita mewakili Jawa Barat Bu, jadi mohon izin juga mewakili Jawa Barat, Indonesia Timur. Bersaing dengan provinsi yang lain Pak, sekarang sedang diuji cobakan. Sampai kemudian kami juga berpikir bagaimana generasi mendatang Bapak Ibu, dan karena mungkin saya, mungkin Bapak Ibu ya secara usia mungkin ada batasnya Pak ya. Tapi kalau sungai dan alam ini mungkin kita tidak tahu batasnya kapan. Tapi sedangkan ini adalah titipan untuk generasi kita gitu. Maka alhamdulillah Pak, kita juga menyiapkan generasi kursus kadar konservasi, pelatihan kadar konservasi itu sering kita lakukan. Termasuk kita juga ini Pak, kaderisasi serius di bidang pendidikan Bu. Jadi kita sekarang ada sekitar 115 yang kami catat Bu, warga sekitar lokal kawasan Das Citarum segmen tengah itu yang kemudian difasilitasi untuk kuliah secara gratis di kampus-kampus Bu. Jadi ini yang kita lakukan. Jadi kita tidak berpikir bagaimana besok sampah itu bisa hilang, bisa selesai, atau mungkin kita tidak berpikir bahwa besok ini menjadi sebuah kawasan yang hijau, tapi kemudian setelah hijau kemudian ditebang, tapi bagaimana kemudian generasi ke depan itu yang kita kuliahkan dengan fasilitas, mohon maaf Bu, saya kalau dirinci itu panjang, jadi kenapa bisa mengkuliahkan? Tidak Pak, jadi kita tidak mengkuliahkan. Jadi ada peluang KIP kuliah yang ada di kampus-kampus, itu kita coba komunikasikan supaya ini masyarakat-masyarakat lokal ini mendapatkan kuota dengan tentu dengan prosedur yang kita lalui Pak. Tidak semata-mata ini titip gitu, tidak. Tapi ada proses seleksi dan kita coba siapkan gitu. Tidak serta-merta mengkuliahkan anak yang tidak ini, tapi betul-betul disiapkan terlebih dahulu gitu. Termasuk mungkin ada perwakilan ya di sini, kita himpun di sekretariat mahasiswa Pak, ada Sekma di sini. Jadi di Cipatat itu ada base camp Sekma Bu, Sekma Cinangsi namanya. Jadi di situ kita bina terus, tidak kemudian dikuliahkan, kemudian dibiarkan Pak, tapi kemudian kita jadikan forum diskusi 2 mingguan gitu, terus dilakukan. Itu yang kita lakukan. Termasuk saya juga mewakili dari gerakan Ecovillage, gerakan berbudaya lingkungan di Kabupaten Bandung Barat Pak. Jadi memang ini provinsi ini DLH termasuk luar biasa Pak, dukungan dari dan sektor. Jadi gerakan budaya lingkungan ini memang tidak akan berjalan juga kalau misalkan tidak ada tanda kutip ya Pak ya, tidak ada backing gitu ya. Tidak ada backing dalam tanda kutip, tidak ada penguatan secara kelembagaan negara, ataupun bahkan tadi dikatakan ini tidak di luar pentahelik bahkan Pak. Jadi kekuatannya luar biasa Pak. Jadi kalau pentahelik itu mungkin kita masih bisa diskusi begini Pak ya. Tapi kalau di luar pentahelix ini sepertinya kita memiliki harapan besar untuk itu. Terakhir Pak, kami juga masuk ke bidang pariwisata Bu. Jadi kami ini pada akhirnya kami harus merambah ke setiap sektor Pak, termasuk pariwisata. Tidak hanya dalam pengembangan destinasi, tapi juga kita belajar bagaimana menginterpretasikan kawasan wisata Bu. Jadi kami mengenal ada kepemanduan geowisata gitu. Jadi kalau geowisata itu wisata kebumian, kita mencoba interpretasikan. Kalau di kawasan Kars itu kan jelas Pak ya, kita sampaikan ini pembentukannya seperti apa, nilai ilmiahnya seperti apa, nilai kebudayaannya seperti apa gitu ya. Termasuk Bapak dan Ibu, ini menarik. Jadi kawasan Kars, ini mohon maaf saya bergeser sedikit Pak, karena memang tadi sangat berkaitan sekali Pak. Kawasan Kars itu yang saya baca itu menurut pembacaan referensi geologi itu kan terbentang dari Padalarang, Cipatat sampai pada akhirnya ke Haurwangi justru Pak gitu. Jadi ke Haurwangi, jadi ini justru yang menarik Pak. Jadi Citarum yang kemudian kita lihat di sini, ini alirannya kan jelas Pak, kita punya nilai sejarah yang sangat tinggi kalau saya baca gitu. Kalau Bapak, maaf Pak saya rada sedikit lebar. Jadi kalau misalkan berbicara Citarum, Purba dulu, kemudian ada letusan, maaf Pak Topan kalau salah, ada letusan Gunung Sunda, kemudian Tangkuban Perahu meletus, kemudian tertutup, kemudian menjadi cekungan Bandung gitu ya. Tertahan airnya kemudian menjadi cekungan Bandung, kemudian ambrolnya di mana? Ya. Sekitar 9.000 tahun itu ambrolnya di mana? Ambrolnya kan ternyata di Jompong dan di sini.
di Curug Rahong, Pak. Di Cukang Rahong. Di Cukang Rahong di Cipongkor sini kan gitu. Dan itu masuknya ke Citarum yang sekarang kenal juga Citarum Purba gitu, Pak. Jadi secara ilmiah, secara keilmuan, secara sejarah, kehistorisan, ini juga memiliki sejarah Bapak Ibu. Jadi kalau berbicara Citarum, saya ingin membawa wacananya supaya lebih, ini tambahan saja Bu ya, mungkin usulan atau mungkin Bapak juga sudah lakukan itu. Tapi saya ingin memperkuat di sisi ininya Bu. Bagaimana sejarah Citarum itu sehingga masyarakat, apalagi orang-orang anak sekolah, pelajar gitu, itu tidak hanya dia mengenal Citarum itu sebagai sungai, tempat wisata gitu, tapi memiliki nilai historis, nilai keilmuan yang sangat tinggi gitu Pak. Ini yang kemudian seharusnya juga mungkin ditanamkan, ada edukasi sampai ke arah sana. Citarum Purba yang kemudian terus juga sekarang berkembang, ada Sangyang Kenit Pak ya, ada wisata, itu juga diimbuhi dengan nilai-nilai interpretasi, penafsiran kenapa ini terjadi, kenapa gua ini terjadi, kenapa air ini deras, kenapa air ini semakin meninggi sedimennya dan seterusnya gitu. Itu mungkin yang kita sedang lakukan, yang sedang kita, mudah-mudahan Bapak Ibu mohon doanya juga, mohon dukungan juga Bapak Ibu. Mungkin tadi komunikasi serta koordinasi dan pentahelix ini mudah-mudahan tidak berlanjut mungkin karena kami tidak tahu Pak, mudah-mudahan 2025 Perpresnya tetap berjalan ya Pak ya, ditambah lagi gitu kan. Tapi kalaupun tidak kan ini kembali kepada kita ya Ibu ya, mungkin ya kembali kepada masyarakat, kepada kita semua, keseriusan, keberlanjutan. Kalaulah misalkan nanti ada yang namanya komite ataupun forum Das Citarum segmen tengah, komunitas, kami bersama dengan beberapa komunitas yang mudah-mudahan mewakili Kang ya dari komunitas. Ya kita siap lah Kang ya, komunitas harus paling terdepan dalam artian kita tidak sendiri, masyarakat tidak sendiri, apalagi ada banyak orang tua kita, banyak kemudian perguruan tinggi dan pentahelix yang mudah-mudahan bisa berjalan. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tepuk tangan untuk Kang Deden sekali lagi karena luar biasa ya. Bahkan sudah menyiapkan buat berapa tahun ke depan gitu investasinya tuh. Terakhir karena ini sudah 11.44 Pak Nopi, mangga singkat, padat gitu Pak. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah dipesan oleh moderator untuk sebentar saja, mungkin akan saya simpulkan dari pemapar atau penyampai yang awal terkait program Citarum Harum yang ada. Yang saya hormati Pak Asdep, Pak Muhammad Soleh, hatur nuhun Pak, tos diulang, Pak Asda, Pak Ketua Harian, Pak Dedi, Bu Kadis, Bu Prima, terima kasih sudah mengundang kami selaku pengelola waduk Saguling dan Cirata yang memang paling berdampak langsung terkait dari program Citarum Harum ini sendiri, karena Saguling adalah penampung pertama dari aliran Sungai Citarum yang dahulunya sangat kotor, baik dari sisi sedimentasi, sampah, ataupun hal-hal yang lain yang masuk dan terendap di Waduk Saguling sendiri. Dan ini adalah menjadi problem yang sangat besar bagi pengelola waduk. Kami PLN Group Saguling dan Cirata adalah yang menerima imbas dari kondisi Sungai Citarum di hulu yang sudah mengalami kerusakan cukup parah. Jadi kalau kita lihat dari program-program yang sebelumnya, yang kalau tidak salah dari tahun 85 itu sudah ada program Citarum, namun memang masih belum terpadu ya. Sampai terakhir ada Citarum Bergetar, itu pun sudah ada perbaikan-perbaikan, namun memang belum signifikan. Di tahun 2018 inilah program Citarum yang sangat signifikan perubahannya, baik dari sisi kondisi air yang digunakan oleh PLTA Saguling yang di pembangkit ataupun di Cirata dan Jatiluhur itu cukup terasa. Tadi disampaikan oleh Ketua Harian dan Bu Kadis bahwa kondisi air kita sudah lebih baik dari 4 tahun sebelumnya, dari tahun 2018. Kami pun dari pengelola waduk sebetulnya melakukan pengujian sampel air yang digunakan untuk pembangkit kami. Memang sudah lebih baik walaupun memang belum sampai dengan yang diharapkan. Namun dari kondisi-kondisi yang ada itu kami pun dari pengelola waduk sudah melakukan upaya-upaya
di sisi waduk itu sendiri. Kalau di sisi Citarum Harum, mungkin dari sisi hulu sampai hilir sepanjang sungai, kami di pengelola waduk pun melakukan upaya-upaya bagaimana caranya kondisi di bantaran dari waduk kami sendiri bisa terkelola dengan baik, lingkungannya bisa terkelola, kemudian sampah yang saat ini juga masih masuk, sampah dan terutama eceng gondok yang tumbuh juga sangat cepat, juga coba kami kelola. Kami juga berterima kasih sudah banyak dibantu dari Satgas Citarum Harum, terutama Satgas 9 yang memang mengelola dari hulu Waduk Saguling sendiri dengan mengangkat sampah dan eceng gondok yang ada. Kami coba kelola eceng gondok yang ada di kami menjadi satu bahan yang mempunyai nilai ekonomi. Di PLN Group saat ini sedang digencarkan terkait EBT atau energi baru terbarukan. Saat ini Saguling sudah melakukan proses upaya pemanfaatan eceng gondok menjadi bahan campuran batu bara yang digunakan untuk bahan bakar di PLTU. Jadi kami sudah mencobakan di 2 pembangkit kami, PLTU Lontar di Tangerang dan PLTU Pelabuhan Ratu, mencampurkan bahan pengolahan eceng gondok dan sampah menjadi campuran co-firing. Itu adalah untuk mengurangi pasokan batu bara yang digunakan sebagai bahan bakar, dan ini mungkin nanti bisa kami tularkan juga ke pengelola waduk yang lain, Cirata, Jatiluhur, ataupun memang waduk-waduk atau danau yang memang memiliki problem yang sama, adanya sampah ataupun eceng gondok yang nantinya bisa digunakan karena mempunyai nilai ekonomi, bisa mengubah atau menjadi bahan campuran dari bahan bakar yang digunakan di industri, yaitu batu bara. Nah itu mungkin nanti bisa kita cobakan. Terakhir mungkin pengelolaan atau pemanfaatan dari Waduk Saguling ini sendiri cukup banyak, dan PR yang harus dikelola oleh Waduk Saguling juga cukup banyak. Ada 3 permasalahan yang besar. Yang pertama adalah cemaran kimia yang memang terlarut di dalam air yang masuk dari hulu Sungai Citarum. Yang kedua adanya sedimentasi dan sampah yang harus kita kelola bersama. Yang ketiga adalah banyaknya aktivitas dari masyarakat yang memang memanfaatkan Waduk Saguling ini sendiri, dan cenderung memang harus dilakukan penataan. Nah, dengan adanya program Citarum Harum ini sendiri, kemudian juga dengan kerjasama dengan dinas-dinas terkait, utamanya di Saguling dengan Dinas Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan penataan di Waduk Saguling. Harapannya Waduk Saguling ini bisa berumur lebih panjang dan bisa memberikan kontribusi yang optimal untuk pembangkitan atau sistem kelistrikan di Jawa Bali sendiri. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk program Citarum Harum ini sendiri yang sudah banyak membantu kami di pengelola waduk Saguling, Cirata, dan Jatiluhur untuk pembangkitan dan aktivitas yang lainnya. Dan semoga program ini tidak berhenti di tahun 2025. Harapannya ada program-program lanjutnya yang membangun kesadaran masyarakat untuk mengelola sungai ataupun waduk yang ada, sehingga program Citarum Juara ini memang bisa kita wujudkan secepatnya. Dari kami pengelola waduk mengucapkan terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya sampai juga ke Pak Novi ya paparannya, dan mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan tadi dari para narasumber kita itu kita menjadi dapat gambaran, sehingga dalam melangkah ke depan juga kita akan lebih pasti lagi. Mungkin nanti sebagai closing statement ya diwakili Pak Budi aja mungkin Pak ya, karena kalau satu-satu nanti akan lama lagi, kasihan Bu Prima harus pulang ke Bandung gitu ya. Oh nggak di sini Bu ya. Tapi sebelum saya mungkin lempar ke Pak Budi, artinya karena saya berada di sini juga mewakili media, sedikit mungkin kita sampaikan bahwa dari sisi media, artinya tanpa saya menyampaikan dulu secara umum, secara khusus inilah koran sendiri Pak, kita di tahun 2014 bahkan di 2014 itu pernah membuat satu tulisan, dan itu yang juga mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Judulnya waktu itu kita cukup tegas, Selamatkan Citarum Sekarang Juga. Itu di zaman gubernurnya Pak Ahmad Heriawan. Tahun 2014 kita sudah memulai itu, dan bahkan kita juga sudah menyiapkan rubrik khusus Citarum Harum. Jadi secara umum mungkin kami dari media
yang tugasnya juga salah satunya membangun opini publik. Tadi kita sama-sama dari paparan para narasumber itu menyimak bagaimana mengubah pola pikir masyarakat itu sangat susah. Jadi mungkin dan sektor dan stakeholder yang lain mulai sekarang mulai membiasakan lagi menggelorakan berita-berita soal Citarum Harum. Ketika serangan udara lewat media itu dibangun terus, saya yakin 2025 sesuai dengan masa habisnya Perpres, Citarum Harum akan jauh lebih jadi juara lagi, gitu. Setelah ini kita juga akan menyimak pembentukan acara ya, tapi sebelum ke Pak Topan, Pak Budi mangga sebagai penutup mungkin apa yang mau disampaikan, kira-kira penegasan apa supaya Citarum Harum sektor tengah ini betul-betul bikin kita bungah, Pak. Mangga Pak Budi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, bahwa kami dari pemerintah Kabupaten Cianjur tentunya sebagai salah satu kabupaten yang terlewati dari sungai Citarum ini berkeinginan bahwa program Citarum ini tentunya sebagai salah satu program kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka menjaga, memelihara dan menjadikan bahwa Citarum ini yang tadi disampaikan tetap harum. Yang kedua, bahwa rencana-rencana aksi baik dari pemerintah maupun dari stakeholder yang lain atau gabungan Petahalik ini mudah-mudahan memang menjawab keinginan masyarakat bahwa Citarum baik dari hulu sampai hilir, juga sekali lagi bahwa balik dari hulu sampai hilir ini terjaga airnya yang bersih itu. Makanya dari itu kami dari pemerintah Cianjur tentunya akan tetap mendukung program PPK Citarum ini dengan segala apa yang kita miliki. Sebagaimana tadi yang disampaikan dalam sambutan Bupati menyatakan bahwa mari kita bersikap adil terhadap Citarum ini. Ketika Allah SWT memberikan satu kenikmatan melalui aluran Citarum ini, maka sebagai rasa syukur kita tentunya kita menjaga aliran sungai ini untuk tetap bersih dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang terlewati dari Das Citarum itu. Ini saja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi. Tepuk tangan untuk para bapak-bapak beliau yang luar biasa. Saya sebagai pemandu mengucapkan sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.